Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan jumpa lagi bareng saya Aris Setia. Di video kali ini kita akan bahas mengenai tips public speaking. Teman-teman, pernahkah Anda membayangkan ketika Anda akan melakukan public speaking, melakukan presentasi, entah kenapa materi yang Anda siapkan di laptop Anda tiba-tiba hilang, entah karena Anda lupa menyimpan filenya di mana, Anda lupa nama foldernya apa karena saking gugupnya, atau memang karena laptopnya rusak sehingga file isi presentasi materi yang sudah Anda siapkan tidak ada lagi di laptop Anda. Ayo, siapa yang pernah seperti ini? Nah, jika Anda mengalami hal ini, tentu ya, ketika kita bayangkan bisa jadi kita merasa bingung, merasa gugup, merasa takut, panik, dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih solusi ketika kita mengalami hal ini? Oke, teman-teman, panik, bingung, cemas akan melanda Anda ketika Anda merasa materi yang akan Anda sampaikan dalam presentasi Anda seketika hilang, tidak ada di tangan Anda, tidak ada di laptop Anda, dan bahan materinya benar-benar membuat Anda kaget dan presentasi Anda menjadi buyar. Nah, disinilah kita harus memperhatikan ya teman-teman yang namanya kendala-kendala teknis. Ini termasuk kendala teknis yang bisa jadi dialami oleh seorang presenter atau public speaker yang akan melakukan presentasi. Nah, teman-teman, dalam menyiapkan materi presentasi dan juga bagaimana kita tiba saatnya untuk menyampaikan presentasi kita, tentu ada beberapa hal ya yang harus benar-benar sekali kita matangkan, termasuk beberapa detik sebelum kita menyampaikan presentasi. Nah, untuk menghindari yang namanya kehilangan file, jadi ada beberapa hal yang teman-teman perlu catat. Bagaimana teman-teman sebaiknya menyimpan file isi presentasi teman-teman di dalam suatu opsi-opsi tertentu sehingga ketika terjadi kendala teknis sekecil apapun, teman-teman tetap bisa mengatasi hal itu, presentasi teman-teman tetap berjalan dengan baik dan efektif. So, teman-teman, ada beberapa tempat untuk membuat cadangan file atau mencadangkan file isi presentasi teman-teman. Yang pertama adalah di dalam flash disk. Nah, teman-teman, saya percaya nih, teman-teman semua mungkin sudah punya flash disk, ya kan? Dan biasanya nih teman-teman, kita lupa menyimpan materi presentasi kita ke dalam flash disk karena kita sudah berpikir menyiapkan dan menyimpan materi kita di dalam sebuah folder di dalam laptop kita. Nah, coba bayangkan ketika kita mengalami hal seperti laptop kita blank, kehilangan folder, atau misalnya isi presentasinya tidak ada di laptop, atau karena saking gugupnya sebetulnya itu ada tapi tidak muncul di laptop kita karena kita lupa nama foldernya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. So, teman-teman, penting sekali untuk teman-teman ingat untuk menyimpannya di flash disk juga ya. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman mencadangkan file teman-teman, sehingga ketika teman-teman di dalam suatu saat teman-teman akan menyampaikan presentasi dan materi teman-teman tidak ada di dalam laptop, teman-teman langsung ingat materi itu ada di dalam flash disk. Jadi teman-teman bisa untuk dapatkan materi itu dan presentasi teman-teman tetap bisa berjalan. So, flash disk adalah salah satu tempat ya, media untuk teman-teman mencadangkan file teman-teman dari presentasi yang akan teman-teman lakukan. Selanjutnya adalah handphone teman-teman. Jadi handphone ini bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman mencadangkan file dari materi presentasi teman-teman. Jadi bayangin ya, handphone ini sekarang sudah menjadi media yang teman-teman bawa kemana-mana. Jadi ingat selalu ya, walaupun teman-teman biasanya menyampaikan presentasi, pada umumnya kita memang menggunakan media berupa laptop atau misalnya iPad dan lain sebagainya, tools-tools yang memang terhubung langsung dengan proyektor di tempat kita presentasi. Tapi ingat juga ya teman-teman ya, untuk mencadangkan file teman-teman. Jadi di handphone salah satunya bisa teman-teman gunakan, sehingga ketika terjadi kendala teknis, teman-teman tinggal transfer data dari handphone teman-teman, dan pada intinya di sini teman-teman tetap menyimpan file isi presentasi teman-teman di dalam genggaman teman-teman. Jadi teman-teman tetap bisa melakukan presentasi tanpa harus teman-teman bingung karena kehilangan file isi presentasi yang akan teman-teman harusnya bawakan.
Catatannya, ingat teman-teman dibuatkan folder, misalnya teman-teman ingat ditaruhnya di mana, di file di mana, sehingga ketika pun teman-teman perlu untuk mencarinya di HP teman-teman, di handphone teman-teman, itu bisa dengan mudah teman-teman cari untuk bisa teman-teman gunakan dan sampaikan di dalam presentasi teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah print out manual. Nah, teman-teman, selain ya yang namanya kita melibatkan media elektronik di dalam menyiapkan presentasi kita, termasuk ketika kita ingin menyampaikan presentasi, tapi karena ada kendala teknis yang mungkin tidak kita sadari ternyata ada di dalam perjalanan kita untuk menyiapkan presentasi, jadi teman-teman harus siap juga nih dengan antisipasi. Salah satunya adalah menyiapkan printout manual. Jadi ini salah satu opsi ya teman-teman ya untuk mencadangkan file dan bahan materi presentasi teman-teman. Karena dengan printout manual teman-teman sudah gamblang nih, sudah ada di tangan dan di genggaman teman-teman. Sehingga teman-teman merasa lebih percaya diri dan merasa lebih aman ya ketika seandainya ada kendala teknis seperti tadi, kehilangan file atau misalnya foldernya ternyata kita lupa namanya apa, ya kan? Nah, teman-teman ini bisa jadikan printout manual ini sebagai guideline teman-teman dalam menyampaikan presentasi. Jadi selain teman-teman menyiapkan catatan-catatan kecil untuk bisa memberikan poin-poin tertentu kepada audiens di dalam presentasi teman-teman, jadi bahan materi presentasi ini tentu akan menjadi bahan yang akan menuntut teman-teman dalam menyampaikan isi keseluruhan dari presentasi teman-teman kepada audiens. Jadi ini penting sekali sehingga teman-teman merasa aman ya, printout teman-teman dan isi materi presentasi teman-teman sudah ada di genggaman teman-teman. So teman-teman, intinya printout manual ini opsi yang benar-benar bisa jadi antisipasi yang sangat aman ya buat teman-teman. Karena kalau perangkat elektronik kita blank, laptopnya blank, kemudian flash disk kita juga tidak tahu, tiba-tiba nggak bisa digunakan, dan handphone kita low bat, jadi dan lain sebagainya. Jadi printout manual ini tetap ada di genggaman teman-teman dan otomatis materi presentasi yang akan teman-teman bawakan tetap teman-teman bisa sampaikan karena teman-teman sudah membawa guideline-nya. So, teman-teman terhindar dari yang namanya panik dan teman-teman tetap bisa tenang dalam menyampaikan isi presentasi teman-teman. Oke teman-teman, 3 hal ini bisa jadi catatan ya buat teman-teman dalam mencadangkan file ketika teman-teman ingin melakukan presentasi. Dan tentunya ini bisa jadi pilihan juga untuk teman-teman waspadai untuk bisa menyimpan isi presentasi teman-teman, bahan materi presentasi teman-teman. Ini adalah bagian dari persiapan presentasi ya teman-teman ya, yang patut juga kita jadikan perhatian. Karena hal kecil bisa mendukung kita untuk tetap nyaman, tetap percaya diri dalam menyampaikan presentasi kita dan melakukan public speaking. Oke teman-teman, segitu dulu tips yang kita bahas kali ini. Semoga tips ini bisa ngebantu teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman bisa lebih semangat belajar public speakingnya. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Dan kalau kalian ngerasa ini bermanfaat untuk teman-teman, boleh like. Dan jika teman-teman ngerasa ini membantu teman-teman yang lainnya yang ingin presentasi, boleh di-share video ini ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk bisa tetap semangat dalam belajar public speaking. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman menarik seputar public speaking, teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk kita bisa sharing dan berbagi pengalaman bersama. Oke, buat teman-teman juga yang belum subscribe dan teman-teman ngerasa dapetin manfaat dari video ini dan teman-teman ingin menyaksikan video-video berikutnya, boleh subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa dapetin notifikasi setiap video di-upload. Oke, again, thank you for watching teman-teman. Good luck untuk presentasinya and then see you on my next video. Bye!